Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, sebuah ibadah ditolaknya oleh Allah karena sebab niat. Allah berikan gambaran melalui Sayyid Ali Zainal Abidin bin Husain As-Sajjad. Kalau bapak jemaah sekalian pernah mendengarkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu atau Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu nama Ali adalah Sayyidina Ali, menantu daripada Rasulullah, yaitu suami daripada Siti Fatimah. Sayyid Ali gelarnya Zainal Abidin As-Sajjad. Itu nama Ali anak daripada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain cucu daripada Rasulullah. Kenapa Sayyid Husain ini memberikan nama anaknya dengan nama Ali? Karena ingin mengenang sejarah kepahlawan ayahandanya, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyid Ali ini diberikan gelar Zainal Abidin karena hidupnya dihiasi selalu ibadah kepada Allah. Orangnya benar-benar takwa, benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Ditambah lagi dengan gelar As-Sajjad, Ali Zainal Abidin Az-Sajjad, karena sehari-harinya beliau selalu sujud kepada Allah. Wakilah dalam sebuah sejarahnya, Sayyid Ali Zainal Abidin As-Sajjad ini sehari semalam sujudnya kepada Allah 1000 kali sujud. Subhanallah. Apa kata Sayyid Ali Zainal Abidin? Ibadah kepada Allah, sujud kepada Allah merupakan nikmat, kata beliau. Maka karena ini nikmat, beliau selalu sujud. Karena ibadah itu nikmat, beliau selalu ibadah. Seperti halnya kita, nikmatnya tidur. Tidur itu nikmat, maka sehari-harinya kita sering tidur, karena tidur merupakan nikmat. Sayyid Ali Zainal Abidin anak daripada Sayyid Husain, cucu daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, atau dengan Fatimah. Ibadah itu merupakan nikmat, sujud itu merupakan nikmat. Beliau selalu sujud, sehingga nanti di hari kiamat, jemaah sekalian rahimakumullah, orang yang menyambut orang ahli sujud, orang ahli ibadah itu adalah kepemimpinannya adalah Sayyid Ali Zainal Abidin. Orang yang ahli sujud itu nanti disambut oleh Sayyid Ali Zainal Abidin ini. Lanjut kembali kepada ibadah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sebab niat, digambarkan melalui oleh Sayyid Ali Zainal Abidin. Apa ilustrasi yang Allah gambarkan melalui Sayyid Ali Zainal Abidin As-Sajjad ini? Pada saat musim haji, beliau berserta rombongan berangkat haji. Namanya haji kan ada kloter, Pak. Ada kelompok, ada rombongan. Pada saat itu yang memimpin rombongan itu adalah Sayyid Ali Zainal Abidin ini. Pada saat semuanya berangkat ke Mekah, maka semuanya melakukan spiritual haji, yaitu dimulai dengan ihram, wukuf, tawaf, sa'i dan tahallul. Mabit di Masdalifah, lempar jumratul aqabah 7 kali, lempar 3 jumrah di hari tasyrik tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Dzulhijjah. Mabit pada malam tasyrik, ihram dari mikot dan tawaf dan wada. Setelah semua rangkaian ibadah haji itu selesai, karena yang namanya spiritual haji itu banyak kegiatannya. Namanya bekerja bawahannya ngantuk jemaah, capek, semuanya pada istirahat, tidur. Karena sudah menyelesaikan spiritual haji itu dengan sempurna, tidur semuanya.
Dalam tidurnya mereka semua Allah mimpikan dengan mimpi yang sama. Apa gambaran yang Allah tampakkan dalam mimpi itu? Setiap orang kelompok Sayyid Ali Zainal Abidin itu saat tidur Allah mimpikan dengan mimpi yang sama dan digambarkan di dalam mimpi itu. Gambarannya apa? Mereka semua yang bermimpi menyaksikan orang-orang yang ihram, orang yang wukuf, orang yang tawaf, orang yang sa'i, orang yang tahallul, orang yang mabit di Musdalifah dan mabit di malam tasyrik, orang yang melempar jumratul aqabah dan jumratul wusta. Semua orang-orang yang melakukan rangkaian haji itu berwajah binatang, Pak. Sedikit sekali orang yang berwajah manusia. Hampir mayoritas orang yang melakukan haji itu pada saat itu berwajah binatang. Orang-orang yang bermimpi itu kaget, ibaratkan orang tidur, mimpi tidur di dalamnya. Ini keadaan dia melakukan haji, istirahat. Lalu Allah mimpikan di dalam tidurnya itu, menyaksikan bahwa orang yang menunaikan haji, bahwa orang yang menunaikan ibadah umrah, bahwa orang yang bertahallul, mabit, wukuf dan ihram, semuanya berwajah binatang, Pak. Mayoritas berwajah binatang, sedikit sekali lagi-lagi yang berwajah manusia. Semuanya kaget, serentak bangun daripada tidurnya. Lalu Sayyid Ali Zainal Abidin bertanya kepada rombongannya, "Wahai saudaraku, kenapa engkau tidur bangun dengan cara kaget begitu? Reflekslah. Ada apa dengan engkau, wahai saudaraku?" Maka semuanya itu menghampiri Sayyid Ali. Seraya bertanya kepada Sayyid Ali, "Ya Sayyid Ali, kami semua bermimpi dengan mimpi yang sama. Di dalam mimpi itu kami ditampakkan dengan orang-orang yang melakukan haji, orang-orang yang menunaikan umrah, orang-orang yang sedang beribadah. Semuanya pada berwajah binatang, wahai Sayyid Ali. Sedikit orang yang berwajah manusia. Ada yang berwajah ular, ada yang berwajah kambing, ada yang berwajah sapi, ada yang berwajah kerbau, ada yang berwajah kucing. Semuanya pada nampak di dalam mimpi kami, wahai Sayyid Ali. Sedikit sekali orang yang berwajah binatang, orang yang berwajah manusia. Ada apa dengan mimpi ini, wahai Sayyid Ali? Maka Sayyid Ali Zainal Abidin ini menjawab, "Begitulah manusia," kata beliau. Mereka ibadah hanya sekedar ibadah, tetapi niatnya bukan karena Allah. Mereka haji hanya sekedar haji, tetapi niatnya tidak disandarkan, hatinya tidak disandarkan untuk Allah. Mereka umrah, mereka haji hanya karena status sosial, dokumentasi, sekedar berfoto-foto, gengsi, ingin dibilang sudah sampai kepada Mekah dan Madinah. Hajinya bukan karena Allah, tapi karena yang lainnya. Allah tampakkan sebagai wujud berwajah binatang di dalam mimpi itu, sebagai tanda bahwa ibadah haji mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimakumullah, padahal Allah telah menegaskan di dalam ayatnya, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Sempurnakan haji dan umrahmu karena Aku, kata Allah. Kalau engkau menunaikan haji, kalau engkau menunaikan umrah, kalau engkau sedang beribadah, melakukan perintah Allah yang disebut takwa, sandarkan niat itu hanya karena Aku, bukan karena yang lainnya. Haji bukan hanya status mengambil foto, bukan hanya status sosial, bukan hanya bangga-banggaan, tetapi ingat, haji dan umrahmu harus karena Aku, kata Allah.
Ini di dalam ayat Allah firmankan, wa atimul hajj wal umrah, sempurnakan hajimu dan umrahmu hanya karenaku, kata Allah. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, siapapun dia orangnya, sepaham apapun dia menunaikan haji dengan praktiknya, sepasih apapun dia melafalkan talbiyah labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhimu, memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Dan aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Talbiyah yang dia ucapkan fasih sekali, fasih bacaan talbiyahnya, tetapi bacaannya tidak tembus pada hatinya. Niatnya tidak disandarkan kepada Allah. Hajinya bukan karena Allah, umrahnya bukan karena Allah. Maka Allah jawab dengan jawaban la labbaika wa la sa'daik, la labbaika wa la sa'daik, la labbaika wa la sa'daik. Tidak ada talbiyah bagimu dan tidak ada kebahagiaan yang aku berikan kepadamu, karena hajimu menjadi haji mardud, hajimu aku tolak, kata Allah. Allah ditolak oleh Allah, Pak. Kalau niat hajinya, niat umrahnya, niat ibadahnya bukan karena Allah, hanya karena yang lainnya, maka hajinya ditolak oleh Allah. La labbaika wa la sa'daik, tidak ada talbiyah dan tidak ada kebahagiaan yang aku berikan kepadamu, kata Allah. Namun sebaliknya, jemaah sekalian rahimakumullah, walaupun dia tidak terlalu faham akan praktek haji, ikut-ikutan dah, dan talbiyahnya tidak terlalu fasih, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tidak terlalu fasih bacaan talbiyahnya, tetapi bacaannya tembus pada hatinya dan niatnya disandarkan kepada Allah. Aku haji karena Allah, aku umrah karena Allah, aku ibadah karena Allah, dan semuanya untuk Allah. Hatinya ikhlas dalam menjalankan ibadah, hatinya senang, rindu akan berjumpa dengan Allah, dan niatnya disandarkan hanya kepada Allah. Maka Allah jawab talbiyahnya itu dengan ungkapan labbaika wa sa'daik, labbaika wa sa'daik, labbaika wa sa'daik. Talbiyahmu aku terima dan kebahagiaan aku berikan kepadamu, kata Allah. Hajimu menjadi haji mabrur, haji yang aku terima. Jannatun na'im, surga yang penuh kenikmatan sebagai balasan dari ibadah hajimu. Diterima oleh Allah hajinya, Pak. Diterima oleh Allah ibadahnya. Apa sebabnya? Lagi-lagi karena niatnya disandarkan kepada Allah, ibadahnya hanya untuk Allah. Jemaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua mampu meluruskan niat dan ikhlas beramal hanya untuk Allah. Dan mudah-mudahan kita semua bisa sampai, bisa ziarah ke Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Amin, amin ya rabbal alamin.